Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab sirah sejarah yang berhubungan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita sama-sama mengetahui nasab dan keturunan daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bernasabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Bocah aja apa itu? Ya. Mana itu tadi? Kemari sini. Kagak dijewer, kagak sini. Apa pintar soalnya. Mana? Tangannya mana tangannya? Nah, ya. Bilang apa? Coba bocah aja hafal ya, insyaallah. Yang lain ngapalin juga. Dapat juga besok ya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dan proses penyusuan daripada beliau baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain. Beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah, Makkatul Mukarramah, tepatnya di sekitar Ka'bah yang sekarang kalau tidak salah menjadi hammam ya, perpustakaannya ya. Asalnya ketika di zaman Abu Jahal dijadiin hammam, kamar mandi, kemudian di pemerintahan selanjutnya dijadikan tempat sebagai maktabah atau perpustakaan. Yaumal Itsnain, beliau dilahirkan pada hari Senin. Bagaimana kata Nabi, beliau sendiri mengatakan wulidtu yaumal itsnain wa bu'ithtu yaumal itsnain wa hajar wa hujirtu, dan aku dihijrahkan keluar dari kota Mekah menuju Madinatul Munawwarah pada hari Senin juga. Hari Senin inilah maka yang dikatakan dalam satu hadis bahwa hari yang diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Senin hari yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nabi-nabi yang lain juga dikasih hari-hari yang lain. Lihat dalam kitab Mawa'idul Usuriyah, di situ komplit dijelasin. Nabi Musa dikasih hari, Nabi Ibrahim dikasih hari, dan nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan oleh Allah hari Senin. Adapun kita umatnya dikasih hari yang istimewa, itulah hari Jum'ah. Yang mana asalnya hari Jumat ini adalah milik Allah. Hari Jumat ini nggak ada yang punya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, ma nasibu ummati minal jum'ati. Ya Allah, apa bagian umatku dari hari Jumat? Jadi Nabi pengen kita ini umatnya dapat kemuliaan, keistimewaan, merasakan keistimewaan hari Jumat. Maka langsung Allah jawab, A'taitu ummatak al-jum'ata wal jannata.
Wahai Muhammad, aku berikan untuk umatmu, untuk umatnya kita. Kalau buat Nabi tadi hari Senin, untuk umatmu dan surga, untuk umatmu yaitu hari Jumat dan surga. Aku berikan untuk umatmu hari Jumat dan surgaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua masuk dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tanggal berapa? Al-Thani Ashar min Rabi'il Awal, yaitu pada tanggal 12 dari bulan Rabi'ul Awal. Rabi' artinya musim semi. Maka kata ulama sirah, kenapa Allah pilih hari kelahiran Rasulullah bukan di musim yang sangat dingin, juga bukan di musim yang sangat panas, tapi mu'tadil bainahuma, tengah-tengah di antara keduanya. Itulah karena menyambut memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu masuk musim semi yang pertama disebutnya Rabiul Awal. Beliau dilahirkan ke dunia ini dengan kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan. Amal Fil, tepatnya saat itu dikenal, itu tahun namanya tahun gajah, Amal Fil. Wa summiya amu wiladatihi Amal Fil lianna Malik al-Habasyah arsala amma wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azimun fa ahlakallahu al-jaisha ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tahun lahirnya Nabi dikenal dengan tahun gajah, Amal Fil? Karena bertepatan di tahun itu tepatnya 50 hari atau 55 hari sebelum lahirnya Rasulullah, 50 hari sebelum lahirnya Nabi, itu ada peristiwa ini yang dikatakan pasukan bergajah yang datang ke Mekah. Nggak sampai ke Ka'bah, ke Mekah, menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu tahun fil gajah. Maka di sini dikatakan wasummiya amu wiladatihi amal fil, dan dinamakan tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah karena 50 hari sebelum lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam pasukan dari kerajaan Habasyah ngirim pasukan, ditaruh di kota Yaman, di negeri Yaman, lalu diangkat pemimpin yang bernama Abrahah. Ya, ini Abrahah aslinya bukan orang Yaman, jadi dia juga dari pasukan dari bala tentara orang Habasyi, Afrika. Ya. Nah, dikirim, diutus ke Yaman, kemudian diangkatlah Abrahah sebagai pemimpin. Yang saat itu ada Abrahah melihat orang-orang kok pergi haji ke Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Maka ini Abrahah punya sifat iri. Dia ingin menghinakan Ka'bah, ingin melecehkan Ka'bah dengan ingin diputar, bahwa kalau bisa hajinya orang-orang Islam jangan ke Mekah lagi, jangan ke Ka'bah, tapi kemana? Ke Yaman. Tepatnya saat itu di Babul Yaman, ada pintu. Kalau kita masuk ke kota Yaman, tepatnya di kota San'a, ibu kota, itu ada namanya bab. Kalau kita bahasanya itu kayak gapura. Ya, tapi sono pintu itu terbuat dari beton, ya. Babul Yaman. Nah, dia bikin tuh Abrahah di situ kanisah, ya, tempat ibadah yang mirip-mirip seperti di Ka'bah, tapi padahal itu bukan tempat ibadahnya umat Islam. Itu adalah tempat ibadahnya orang kafir, ya, orang Nasrani. Lalu ada orang dari keturunan Mekah yang tinggal di Yaman, keturunan Mekah, orang asli Mekah tinggal di Yaman, nggak suka sama Abrahah. Lalu ketika Abrahah dan pasukannya sedang keluar,
Itu tempat yang namanya tempat ibadahnya orang kafir. Diapain? Berakin kan gitu ya. Karena ditaruhin kotoran katanya. Pagi-pagi ketahuan, marah. Langsung kata Abraha, ini pasti utusan dari Mekah ini. Ini pasti utusan dari Mekah. Ya. Maka saat itu juga membawa hampir ribuan pasukan yang kebanyakan menggunakan kendaraan tunggangannya gajah. Dan di situ ada kurang lebih 9 atau 7 gajah yang paling besar. Jadi ada gajah-gajah yang biasa, ada jumbo. Gajah jumbo namanya. Jumbo apa namanya itu? Ya. Yang di sini dikatakan wa kana fihi filun 'azimun. Di situ ada 9 gajah. Kenapa katanya gajah? Kok dipakainya pasukan bergajah? Nggak pakai berkuda? Karena dengan punya niat itu nanti gajah-gajah ya Ka'bah diikat. Ini rencananya ke Abraha, diikat, dikitarin dengan tambang ataupun besi atau rantai, kemudian ditarik sama gajah supaya roboh itu. Itu niat jahatnya. Maka berangkatlah pasukan bergajah yang dipimpin Abraha ini. Belum sampai ke Masjidil Haram, tepatnya baru sampai antara kota Muzdalifah dan Mina. Muzdalifah dan Mina, tengah-tengah. Di kota itulah, tempat di daerah situ, semua pasukan gajah berhenti, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Sampai bingung nih Abraha, kenapa? Kalau dipecut ataupun diperintahkan untuk ke arah Ka'bah, nggak mau. Tuh gajah nggak mau, ogah aja dia udah. Tapi kalau diajak pulang, langsung berangkat, langsung bangun. Nggak jadi lagi kata Abraha, ini harus ke sono. Diajak ke Ka'bah lagi, nggak mau lagi. Tuh, subhanallah. Tapi begitu mau diajak pulang, langsung berangkat tuh, bangun tuh gajah. Maka ketika bingung seperti inilah, turun burung-burung yang dikisahkan di dalam Al-Quran, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ababil yang membawa 3 batu, yang setiap batunya itu yang penuh dengan bara api. Satu burung ada 3 batu, di paruhnya 1, yang 2 di cakarnya itu. Tidaklah orang yang dilempar dengan batu itu kecuali mati berkeping-keping. Ya, maka lihat di dalam akhir ayatnya apa? Faja'alahum ka'asfin, maka Allah jadikan mereka seperti daun-daun yang berantakan semuanya, maur. Karena apa? Matinya berkeping-keping. Ya, bukan mati jasadnya utuh, hancur, maur gitu. Sebagai azab, pelajaran bagi orang-orang yang ingin menghancurkan dan menghinakan Ka'bah, pasti nggak bakal bisa. Semuanya akan langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sampai Abraha pun lari kabur. Abraha kabur mau pulang kampung ke Yaman. Ya. Dikasih serangan penyakit, satu persatu anggota tubuhnya copot sambil berjalan, sehingga matilah mengenaskan Abraha ini. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran. Makanya terhadap Ka'bah kita harus sangat memuliakan. Bahkan kalau lagi ngelihat Ka'bah ada doanya, Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa muhabatan wa birra. Kalau kita ngelihat Ka'bah ada doanya itu, ya Allah tambahkanlah kemuliaan ini rumah Baitullah, kemuliaannya, kehormatannya, keagungannya. Jangan sampai di situ, di sekitar Ka'bah termasuk Masjidil Haram, kita punya niat jahat, apa saja niat zalim. Jangankan sampai kita ngerjain, baru terlintas di dalam niat aja sudah ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqahu min adzabin alim. Itu ayat yang langsung menyatakan, hati-hati katanya, wa may yurid fihi bi ilhad bi dzulmin.
Siapa yang punya keinginan, tuh lihat, baru ingin doang. Kalimatnya bukan wa may ya'mal, siapa yang ngerjain. Ini belum ngerjain. Sama Abu Abraha udah ngerjain belum? Belum sampai. Nggak ada kerjaannya, belum sampai dikerjain mananya. Ya, baru niat Tuhan, baru pengen, dia berhentikan sama Allah, diserang langsung. Sama, kita juga nggak boleh hati kita nanti di sana, jangan sedikit pun ada sifat-sifat jelek, sombong, zalim ataupun niat maksiat, jangan. Sebab kata Allah tadi, wa may yurid fihi, siapa yang berkeinginan fihi di Masjidil Haram, bi ilhadin, bi zulmin, dengan satu kezaliman, nuziqhu min adzabin alim. Ayatnya langsung nih, Al-Qur'an langsung. Nggak pakai hadis lagi. Nuziqhu min adzabin alim. Maka akan aku rasakan itu orang dengan siksaan saat itu juga. Oh, na'udzubillah min. Nah, ya insyaallah nanti kita bisa berziarah kepada Rasulullah SAW dan berziarah ke Ka'bah. Maka dibersihkanlah itu sebelum kelahiran Rasulullah, ini pasukan dimusnahkan oleh Allah. Ya, bersih sehingga ketika Nabi lahir nggak ada sesuatu yang menghalanginya, ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, sedikit demi sedikit sirah sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah lebih menambah cinta kita kepada Nabi. Bukan saja kita cinta sama Nabi lagi maulid doang, ya, tapi seterusnya sampai mati. Sampai mati kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا جميعا الصحة الكاملة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية لنا خصوصا لذريتي ومصالح برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.